Shalom, perkenalkan saya Herniati Sirande, kelas A Teologi Kristen angkatan 2022. Di sini saya akan membahas dua tokoh hermeneutik, yaitu Schleiermacher dan juga Rudolf Bultmann. Yang pertama kita akan membahas tentang Schleiermacher. Di mana kita tahu bahwa Schleiermacher adalah seorang filsuf dan teolog Jerman yang hidup pada abad yang ke-19 dan yang ke-18. Beliau lahir di Breslau atau yang dikenal sekarang Polandia pada 21 November 1768. Schleiermacher ia dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam teologis dan filosofis pada masanya. Jadi Schleiermacher ini pada masanya, pada masa-masa kehidupannya, ia dikenal sebagai seorang pemikiran teologis dan filosofisnya. Kemudian Schleiermacher memiliki pengaruh yang besar terutama dalam bidang teologi dan hermeneutika. Kita bisa membacanya pada buku Seni Memahami. Di situ ada rincian tentang kehidupan Schleiermacher dan juga tentang pemikiran Schleiermacher. Schleiermacher juga dikenal karena karyanya dalam menggabungkan pemikiran agama dengan pemikiran filosofis atau analogi sensori dalam pemahaman teks. Jadi Schleiermacher ini menggabungkan pemikiran agama dan pemikiran filosofis. Yaitu membantu kita membentuk pemikiran tentang teologi liberal. Dalam pemikiran Schleiermacher ada konsep yang dikenal sebagai sensasi dan intuisi atau analogi sensori dalam pemahaman teks. Jadi salah satu pemikiran Schleiermacher ini yaitu konsep sensasi dan intuisi atau yang disebut analogi sensori dalam pemahaman teks. Konsep ini mengacu pada ide bahwa ketika seorang membaca atau menginterpretasikan teks, mereka harus mencoba untuk merasakan dan memahami pemikiran asli yang ada dalam teks tersebut dengan cara yang serupa dengan cara penulis asli merasakannya. Jadi pada konsep Schleiermacher ini, seorang pembaca saat ia membaca, dia merasakan situasi pada teks itu, situasi asli pada teks itu. Jadi keadaan yang diceritakan dalam teks tersebut, si pembaca merasakan bagaimana situasi pada saat itu. Schleiermacher berpendapat bahwa itu adalah cara terbaik untuk memahami makna sejati dari teks. Jadi saat kita membaca teks dan merasakan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tersebut, itu merupakan cara terbaik untuk memahami suatu teks tersebut. Pemikiran Schleiermacher ini menekankan bahwa pentingnya empati, pendekatan emosional dengan teks, sehingga pemahaman tidak hanya bersifat intelektual tetapi juga memiliki dimensi efektif atau biasa disebut dengan emosional. Kita merasakan menekankan dan pentingnya empati dan juga kedekatan emosional teks.
Ya, jadi pada konsep ini memiliki dampak yang signifikan dalam hermeneutika modern dan membentuk pendekatan-pendekatan interpretatif yang berfokus pada pengalaman pembaca dan penulis teks. Ya, demikian pemikiran Schleiermacher. Kita masuk ke dalam pemikiran Rudolf Bultmann. Ya, dimana kita tahu bahwa Rudolf Bultmann ini adalah seorang teolog Jerman yang sangat berpengaruh dalam bidang hermeneutik dan juga teologi dalam abad ke-20. Jadi setelah Schleiermacher di abad ke-18 dan 19, kemudian abad ke-20 Rudolf Bultmann. Jadi Rudolf Bultmann ini kelahirannya di Jerman pada tanggal 20 Agustus 1884. Bultmann disebut seorang teolog Protestan yang terkemuka. Jadi pada masanya Bultmann ini adalah seorang teolog Protestan yang sangat terkenal pada saat itu. Ia terkenal dan memperkenalkan konsep dekonstruksi dalam pemahaman kitab suci, terutama dalam pengembangan pendekatan hermeneutika yang disebut demitologisasi. Bultmann berpendapat bahwa banyak unsur mitos dan unsur-unsur ajaib dalam kitab suci perlu didekonstruksi atau dipahami ulang dalam konteks pemahaman modern. Bultmann juga mengusulkan agar teks-teks Alkitab dipahami dalam kerangka pemikiran yang sesuai dengan pemahaman ilmiah dan filosofis zaman modern sambil mempertahankan pesan dan makna teologis yang esensial. Pendekatan hermeneutika Bultmann ini sangat memengaruhi perkembangan teologi karena memicu diskusi yang luas tentang hubungan antara iman dan pemahaman intelektual. Jadi pada pendekatan Bultmann ini berpengaruh pada teologi Kristen modern sekarang, dan pendekatan tersebut memicu diskusi yang luas tentang hubungan antara iman dan pemahaman kita, pemahaman intelektual kita. Pemikiran Rudolf Bultmann dalam hermeneutika terkenal karena konsep demitologisasi yang diusulkannya. Ini adalah pendekatan kunci yang digunakan Bultmann dalam interpretasi kitab suci, terutama dalam konteks teologi Kristen. Ya, jadi ia mengusulkan demitologisasi, di mana demitologisasi ini interpretasi kitab suci, terutama dalam konteks teologi Kristen. Jadi ini pendekatan seperti ini adalah di mana kita bisa dapat memahami konteks-konteks kitab suci dengan baik dan benar. Ya, ada beberapa pemikiran Bultmann tentang hermeneutika. Pemikiran utamanya yaitu yang pertama itu demitologisasi. Bultmann berpendapat bahwa banyak unsur mitos dan elemen-elemen supranatural dalam kitab suci perlu didekonstruksi atau dipahami ulang agar relevan bagi pemikiran modern. Ia mengusulkan agar teks-teks Alkitab dipahami dalam konteks pemahaman ilmiah dan filosofis zaman modern, sambil tetap mempertahankan pesan teologi yang mendasari. Jadi
pendapat Bultmann ini pada demitologisasi, yaitu ia berpendapat bahwa unsur mitos dan elemen-elemen supranatural. Ia percaya bahwa di dalam kitab suci itu ada banyak mitos dan juga elemen-elemen supranatural, atau yang dapat bisa kita katakan bahwa supranatural itu hal-hal yang tidak ada pembuktiannya begitu, supranatural atau kurang dalam pembuktiannya. Ya, pemikiran yang kedua yaitu pemahaman eksistensial. Ya, pemahaman eksistensial. Bultmann mengembangkan pendekatan eksistensial dalam hermeneutika. Jadi Bultmann ini mengembangkan atau menyebarluaskan pendekatan eksistensial dalam hermeneutika. Ia menekankan pentingnya memahami teks Alkitab dalam konteks pengalaman eksistensial individu. Ya, menurutnya kitab suci harus diinterpretasikan sebagai pesan yang relevan untuk kehidupan pribadi dan eksistensial setiap individu. Jadi pada pemikiran atau pemahamannya eksistensial ini, Bultmann menekankan untuk bagaimana pentingnya kita untuk memahami teks dan isi Alkitab itu. Ya, dan penekanan yang ketiga yaitu penekanan pada pesan kehidupan. Bultmann berusaha untuk memisahkan pesan esensial tentang kehidupan, keyakinan, dan makna dari unsur-unsur mitos atau elemen-elemen supranatural dalam kitab suci. Ia ingin agar pesan-pesan teologis kitab suci dapat meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi pada pemahaman ini atau penekanan ini, Bultmann menekankan bahwa pesan-pesan teologis pada kitab suci atau Alkitab dapat meresap dalam kehidupan sehari-hari kita. Maksudnya itu supaya pesan-pesan dari Alkitab yang disampaikan oleh firman Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita setiap pesan-pesan yang dikatakan Tuhan Yesus itu kita pegang di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita berjalan, kita melakukan segala sesuatu itu didasarkan oleh pesan-pesan Alkitab itu. Ya, dan yang keempat yaitu konteks kerigma. Ya, konsep kerigma. Bultmann menekankan pentingnya pesan kerigma atau penginjilannya, ya. Jadi konteks kerigma itu adalah suatu penginjilan dalam kitab suci. Ia berpendapat bahwa pesan kerigma harus dipahami sebagai pesan esensial yang berbicara tentang kenyataan iman Kristen, terlepas dari aspek-aspek mitos atau sejarah dalam teks-teks Alkitab. Ya, jadi konteks kerigma ini adalah sebuah penginjilan di mana kita harus memberitakan firman Tuhan. Ya, itu merupakan penginjilan. Pemikiran Bultmann memengaruhi banyak teolog dan peneliti kitab suci. Dan meskipun kontroversial, konsep demitologisasi masih menjadi topik yang penting dalam studi hermeneutika. Alkitab hermeneutik Gadamer adalah cara kita memahami sesuatu dengan mempertimbangkan konteks, bahasa, dan dialog. Ini mengatakan bahwa kita selalu membawa prekonsepsi dalam pemahaman kita, dan pemahaman yang lebih baik dicapai melalui percakapan dengan orang lain. Ya, sekian dari pemahaman hermeneutik dua tokoh ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.